pada saat coaching antara coach dan coaching akan saya amati dan biasa saya mulai sesuai dengan nilai seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, apakah sudah memberikan keterangan tersebut atau belum sesuai dengan yang disampaikan oleh coaching. Dan saya juga akan mendengarkan pertanyaan jawaban dari coaching apakah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dan apakah sesuai dengan kita ya Bu, menyesuaikan antara penggunaan proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang saya tanyakan, boleh ya Bu? Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching pada hari ini yaitu presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut dengan tenang dan dirasa kepada bahkan antara lain pada pertanyaan yang kedua, di antara kompetensi yang kita tanya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang saya ingin diobservasi yaitu mendengarkan aktif. Kenapa? Karena agar saya bisa menggali potensi membantu coaching untuk menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau. Oke, baik. Pertanyaannya terakhir dulu, indikator pencapaiannya pada proses coaching apa ya? Indikator pencapaian yang saya capai dalam proses coaching kali ini yaitu saya bisa menerapkan alur cerita dengan betul, kemudian saya bisa menggali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yuli? Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana Bu Suci kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Bapak. Jadi saya dengar Bapak mau menceritakan sesuatu ya kepada saya. Mau menceritakan apa Pak? Saya ada waktu 15 sampai 20 menit untuk mendengarkan cerita Bapak. Silakan Pak Yuli. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Suci yang sudah meluangkan waktunya untuk saya. Jadi begini Bu Suci, kemarin itu kan saya sudah mengikuti materi di kegiatan guru penggerak Bu Suci, yaitu tentang budaya positif. Dan tugasnya itu kan ada yang dilakukan secara diseminasi di sekolah gitu ya Bu Suci ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya budaya positif itu belum mampu terlihat di sekolah saya, begitu Bu Suci. Iya Bapak. Jadi di sini Pak Yuli sudah mencoba untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Tapi kenyataannya belum muncul gitu ya Pak. Iya, belum muncul. Dari belum muncul budaya positif tersebut. Jadi dari percakapan kita ini apa sih yang ingin Bapak sampaikan? Ini Bu, dari percakapan hari ini yang saya ingin dapatkan itu saya itu menginginkan adanya budaya positif yang benar-benar dapat dilaksanakan di sekolah saya, begitu Bu Suci. Baik, jadi perubahan apa yang mungkin nanti Pak Yuli harapkan bisa muncul di
di sekolah Bapak? Ya, begini Bu, perubahan yang saya harapkan setelah diseminasi itu Bu ya, saya itu kan berharap saya dapat melihat adanya budaya positif, tetapi pada kenyataannya itu belum terlihat, karena di sini saya melihat itu di antara terutama pada murid. Kalau guru-gurunya insya Allah sudah ya Bu, cuma ini saya lihat pada muridnya tentang anak-anak itu belum sadar akan kebersihan lingkungan, kemudian masih adanya anak yang terlambat, masih adanya anak yang belum memakai seragam atau atribut sekolah secara lengkap, dan ini bullying itu juga masih ada gitu Bu Suci. Pak. Jadi kalau dalam kondisi ideal, jadi proses budaya positif itu yang sudah muncul di anak-anak itu diibaratkan sebagai kondisi yang paling ideal ya Pak ya, jadi jika diskalakan 10 begitu. Kalau kondisi atau skala yang sudah ada di sekolah Bapak kira-kira ada di skala berapa ya Pak, antara 1 sampai 10? Kalau saya lihat Bu Suci di sekolah saya, kalau diskalakan 1 sampai 10, mungkin dari harapan saya setelah saya melakukan diseminasi itu masih di angka 5 Bu. Karena saya itu ingin berharap itu lebih dari itu ya. Jadi sudah nggak ada bullying, meskipun ada ya nggak banyak-banyak gitulah, pokoknya nggak terlalu parah, atau anak-anak itu juga sudah sadar terhadap lingkungan seperti itu Bu Suci. Iya. Jadi kira-kira nantinya ketika anak itu sudah sadar terhadap budaya positif atau mau menurunkan tingkat bullying di sekolah, kira-kira pilihnya naik level keberapa nih Bapak? Maunya kayaknya saya mau mulai di level 8 dulu Bu Suci. Semoga nanti bisa tercapai ya Pak. Iya. Jadi kalau Bapak sudah mentargetkan di level 8, nantinya ini ada langkah atau metode yang Pak Yudi bisa gunakan. Kira-kira apa ya Pak metode atau langkah yang Pak Yudi sesuai Pak? Untuk itu mungkin gini Bu Suci, diseminasi sudah, guru-guru juga sudah. Mungkin saya ingin memulai dari kelas saya dulu, seperti membuat keyakinan kelas begitu, sehingga anak-anak itu nanti apa ya istilahnya, dari diri mereka sendiri tuh menyadari bahwa ini loh yang harus saya lakukan. Dan dari situ nanti saya akan ngajak apa ya kepada bapak ibu guru lain tuh ngobrol santai gitu, yang enggak suasana yang kayak apa Bu, enggak dalam suasana rapat atau apa, pokoknya ya santai sambil saya menunjukkan ini loh yang sudah saya terapkan di kelas saya, mau saya begitu Bu Suci. Oh gitu ya Pak. Jadi setelah nanti Bapak mencoba melakukan perubahan di kelas Bapak dengan menggunakan atau membuat kesepakatan kelas ya Pak ya. Iya. Dan sebelumnya jangan coba berbagi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah. Jadi dari strategi yang sudah Bapak sampaikan tadi, berarti langkah pertama yang Pak Yuli ambil, dan nanti langkah tersebut yang menurut Pak Yuli bisa memberikan dampak yang paling besar terhadap perubahan tersebut apa Pak kira-kira Pak? Nah, kalau menurut saya yang pertama adalah saya mulai dari saya sendiri Bu, dari kelas saya. Saya harus benar-benar bisa menjadi contoh ya. Kemudian bisa benar-benar membuat keyakinan kelas itu apa istilahnya itu anak-anak benar-benar paham lah di situ, bahwa keyakinan kelas itu benar-benar dari hati gitu Bu Suci. Jadi mereka itu ketika melakukan suatu pelanggaran, mereka akan ingat, oh iya ya, saya telah melanggar keyakinan yang telah saya buat. Dari situ mereka mungkin akan lebih mudah untuk memperbaiki atau mengingat-ingat apa yang harus dilakukan supaya tercipta budaya positif. Itu Bu Suci. Baik, jadi yang saya tekankan di sini, Pak Yuli membuat perubahan di kelas Pak Yuli terlebih dahulu dengan cara membuat kesepakatan kelas. Iya. Dan kira-kira dalam prosesnya nanti ada rekan yang membantu Pak Yuli ya Pak? Kalau dalam hal ini saya yakin ada Bu, karena sejak awal ini
ketika saya mau menyampaikan rencana diseminasi pada waktu itu ibu kepala sekolah saya sangat mendukung adanya kegiatan ini. Jadi saya yakin kalau nanti ibu kepala sekolah pasti akan mendukung kegiatan yang ingin saya dapatkan, yaitu budaya positif di sekolah saya. Begitu Bu Suci. Oke, jadi Pak Yuli secara tidak langsung ini berkolaborasi dengan ibu kepala sekolah ya Pak, Iya dalam begitu. mewujudkan rencana Pak Yuli. Iya. Baik, jadi kira-kira dari rencana Pak Yuli nanti kapan ya Pak mulai dilaksanakan? Rencana ini mungkin supaya lebih berjalan lebih enak, saya akan mengkomunikasikan lagi dengan ibu kepala sekolah. Dan setelah kegiatan MPLS ini Bu, nanti mungkin saya akan memulai dari kelas saya gitu. Mungkin ya minggu depan ini kan MPLS sudah selesai, jadi minggu depan akan saya mulai dari kelas saya. Dan harapan saya setelah 2 minggu lah mau saya lihat, dan itu mau saya lanjutkan ke rencana aksi berikutnya gitu. Baiklah Pak, semoga nanti rencana yang Bapak sudah susun bisa berjalan dengan lancar. Dan kira-kira dari percakapan yang sudah kita lakukan, apa sih yang Pak Yuli sudah dapatkan Pak? Dari percakapan ini ya alhamdulillah Bu Suci, saya mendapatkan nanti saya memiliki rencana aksi saya, mulai dari membudayakan itu di kelas saya seperti membuat keyakinan kelas, atau nanti setelah itu mengajak guru-guru berbincang santai ya, tidak dalam suasana yang formal, sehingga enak penyampaiannya dan mereka juga bisa menerima dengan baik. Saya pun ketika menyampaikan itu juga dengan contoh atau hasil yang sudah mampu diterapkan di kelas saya. Itu Bu Suci. Baik, saya sangat senang sekali Pak Yuli sudah bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Yuli alami. Saya tidak sabar menunggu cerita baik dari Pak Yuli tentang aksi nyata yang sudah Pak Yuli lakukan di kelas Pak Yuli dan sekolah Pak Yuli. Baik, saya tunggu ya Pak Yuli ceritanya 2 minggu lagi deh. Kabar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya Pak. Iya Bu Suci. Ada hikmah, ada manfaatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Suci. Ya Bu Dian. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Ibu. Baik, setelah melakukan observasi bersama Coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Suci. Monggo silahkan Ibu. Oke, pertanyaan yang pertama Bu Suci, apa saja yang sudah dilakukan saat proses coaching terkait indikator kepencapaian yang Ibu inginkan? Jadi saat melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, dan juga menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Serta dalam prosesnya tadi, saya juga menerapkan prinsip dari coaching. Gitu. Dan saya juga menggali potensi dari coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah Bu Suci sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita, dan seperti yang sudah saya amati juga ada beberapa catatan Ibu terkait sesuai dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan pada akhirnya coach sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Bu, ada lagi yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Ya, silahkan Bu Dian. Pertanyaan selanjutnya, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan berdasarkan pelaksanaan coaching pada hari ini? Jadi
dan memahami lagi alur kami. Akhirnya nanti bisa membantu saya dalam melakukan coaching yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu kemudian. Baik, jadi Suci akan lebih mendalami dan memahami alur cerita lagi dan melakukan coaching ya, agar coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Baik Bu Suci, luar biasa apa yang Ibu lakukan pada coaching hari ini. Terima kasih saya ucapkan karena sudah menjalani sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi coaching menggunakan alur cerita, dan saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.